Anda masih bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, 3 rumah di Kabupaten Pamekasan ludes terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Karena surat-surat penting, uang 450 juta rupiah, perhiasan emas, dan peralatan elektronik terbakar. Kebakaran melanda 3 rumah milik Mukrab, warga desa Banyupeleh, Kecamatan Palenggaan, Pamekasan pada Selasa. Saat kejadian, pemilik tidak ada di rumah karena pergi ke sawah. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun sia-sia. Dan api semakin berkobar lantaran kencangnya hembusan angin. Api pertama kali terlihat dari atap rumah, kemudian merembet hingga membakar 3 rumah yang berdempetan tersebut. Akibat kebakaran ini, kerugian korban mencapai 1 miliar rupiah karena surat-surat penting, uang 450 juta rupiah, perhiasan emas, dan peralatan elektronik turut terbakar. Kronologis kejadiannya pertama itu karena adu listrik, seperti itu. Terus dari barat, dari rumah yang paling barat itu terus menjalar sampai habis ini. Ini bisa diceritakan, Bang, kejadiannya ini kapan? Kurang lebih tadi itu sekitar jam setengah 10. Ya sekarang hari Rabu. Ada berapa rumah dan yang ikut terbakar itu apa saja, Mas? Kalau rumah ya terhitung atau terbilang 3. Dan banyak berkas seperti KK, akte surat tanah, dan juga ada uang juga terbilang atau terhitung ratusan juta. Kalau posisi rumah ini tidak ada orang, ada di sawah kebetulan. Alhamdulillah tidak ada korban. Kerugian, Bang, ditaksir berapa? Ditaksir ya ratusan ataupun miliaran kalau dengan semua, dengan aset dan juga uangnya. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sulitnya medan menuju lokasi menyebabkan petugas pemadam kebakaran terlambat datang. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Saudara, becak motor terguling usai bersenggolan dengan motor di Jalan Raya Ngawi. Akibatnya 3 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Dungus, Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Selasa pagi. Dibantu warga, polisi langsung mengevakuasi 2 penumpang dan pengemudi becak motor yang menderita luka-luka. Para korban kemudian dibawa mobil ambulan ke RSUD Dr. Widodo Ngawi. Kecelakaan bermula saat becak motor yang dikemudikan Supriyanto, 55 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi, membawa 2 penumpang melaju dari Ngawi menuju Karangasri. Di lokasi kejadian bersenggolan dengan pengendara sepeda motor Pian, 18 tahun, warga Desa Karangasri, Kecamatan Ngawi, yang berniat mendahului. Akibatnya becak motor oleng dan terguling. Becaknya nyalip sepeda motor, dan terus itu senggolan sama sepeda motor Vario itu. Terus nabrak apa? Nggak nabrak, jatuh sendiri. Terus yang becaknya? Becaknya jatuh. Oh, jadi ini istilahnya beruntun 3 kendaraan gitu? Dua, ya, tapi yang satunya enggak. Satunya cuma ngindari aja. Cuma dua kendaraan becak sama Vario. Oh gitu. Ya. Korban berapa orang, Pak? Korbannya ada yang naik becak 3. 3, terus? Sepeda motornya 1 ini sama Masnya. Pengendara sepeda motor kini masih dimintai keterangan oleh unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, memasuki tahun ajaran baru 2023-2024, sebuah sekolah dasar negeri di Ponorogo sama sekali tidak mendapatkan murid. Berbagai upaya sudah dilakukan pihak sekolah, seperti menawarkan seragam gratis hingga uang transportasi setiap bulannya. Namun tetap saja tidak ada siswa yang mendaftar. Masuk tahun ajaran baru Sekolah Dasar Negeri Jalen di Desa Jalen, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo justru terlihat sepi. Pasalnya hingga akhir masa pendaftaran peserta didik baru, tidak ada satupun siswa yang mendaftar. Padahal sekolah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan siswa. Salah satunya dengan memberi seragam sekolah gratis, memberi tas dan uang tabungan pendidikan, serta memberikan uang transport sebesar Rp150.000 per bulannya. Namun upaya sekolah nampaknya sia-sia.
Awalnya ada 2 anak yang mendaftar, namun karena tidak ada tambahan lagi, orang tua siswa memilih mundur dan mendaftarkan anaknya ke sekolah lain. Tak hanya tahun 2023, tahun ajaran 2022, sekolah ini juga sepi pendaftar. Hanya ada 1 siswa yang saat ini naik ke kelas 2, sehingga pada tahun ini Sekolah Dasar Jalen tidak memenuhi pagu siswa baru sebanyak 28 murid. Paling tidak ada 2 pendaftar sampai menunggu, malah kemarin baru minggu kemarin menanyakan bahwasanya kelanjutannya untuk diterima di sini seperti apa, karena mereka yang 2 ini berkeinginan untuk di kelas 1-nya ada temannya, artinya kalau 5 mereka baru mau masuk, tapi karena hanya ada 2 ya dengan berat hati saya suruh mencari untuk sekolah lain seperti itu untuk yang kelas 1. Jadi kelas 1 ini tidak ada siswa? Nah, kalau sekarang ini tidak ada siswa. Saat ini jumlah siswa di SDN Jalen hanya 24 siswa, terdiri dari 1 siswa kelas 2, 3 siswa di kelas 3, 5 siswa kelas 4, 5 siswa kelas 5, dan 10 anak kelas 6. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara ibu rumah tangga dibekuk Sat Narkoba Polrestabes Surabaya karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti yang disita polisi, sabu-sabu total 139,9 gram. Ironisnya pelaku mendapatkan barang haram itu dari ayahnya sendiri. Sela Ayunda, 30 tahun, warga Sidoyoso, Kali Utara, Surabaya, tertunduk malu saat digelandang aparat Polrestabes Surabaya. Ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak ini diringkus polisi karena mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Barang bukti yang disita polisi sebanyak 98 plastik klip berisi sabu-sabu, total 139,9 gram, serta ponsel dan uang tunai Rp2.250.000. Sela mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari ayah kandungnya sendiri. Ia menjadi pengedar narkoba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Yang beli Rata-rata dari mana? mahasiswa atau pekerja? Ya jauh-jauh yang beli itu. Nggak tahu untuk profesinya. Ini suaminya yang mengedarkan. Kalau suaminya tidak ada beli. Kalau nggak ada suaminya, ibu jualan juga. Ya, sekali-sekali ibu yang jualan juga. Kalau enggak suaminya yang jualin. Ya. Dan terhadap saudara SA kami kenakan pasal 114 ayat 2 dan 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Undang-Undang nomor 35 tahun 2009. Dan modus pengedaran bagaimana? Untuk modus pengedaran saudara SA ini mendapatkan barang untuk diedarkan di wilayah sekitarnya karena faktor ekonomi, dan pasien yang pembelinya dari saudara SA ini biasanya mendatangi saudara SA untuk mendapatkan barang. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Saudara, 2 pemuda membobol toko sembako di Kabupaten Mojokerto. Pelaku membawa kabur 1 sak beras, gula, serta susu kaleng. Akibat pencurian ini, pemilik toko merugi ratusan ribu rupiah. 2 pemuda terekam CCTV saat membobol toko sembako di Jalan Kamas Setiadi, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Seorang pelaku mondar-mandir di pinggiran jalan mengawasi situasi di luar toko sembako milik Edi Purwanto, 49 tahun. Sementara 1 orang lainnya masuk toko menggondol bahan pokok seperti beras, gula, dan susu kaleng. Pemilik toko mengetahui pencurian tersebut saat akan membuka tokonya. Ia mendapati pintu sudah dalam kondisi terbuka dan kursi kayu yang semula berada tepat di depan pintu bergeser, sementara lampu toko juga mati. Ya, saya buka jam setengah 9 pagi kan ya. Kursi depan itu sudah digeser ya. Terus lampu depan itu diuntir, dimatikan sama malingnya. Jadi pintu gerbang ini agak miring gitu. Pintu gerbang agak miring. Ini ya. Pemilik toko mengalami kerugian hingga Rp500.000. Meski begitu, pemilik toko enggan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi.
dan meminta pelaku segera mengembalikan barangnya. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Menikmati kuliner di rumah makan jadul bernuansa Jawa di Kota Batu. Simak selengkapnya usai informasi berikut ini.